Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Pada saat ini, setelah menjelaskan situasi yang terjadi sebelumnya, Xiaoyan juga menceritakan mengapa Ratu berada di sini. Ratu datang ke sini bersama Xuan King untuk menciptakan peluang. Xiaoyan tidak hanya memperoleh pencerahan dalam pertempuran ini, dan itu juga memungkinkan dia untuk sementara waktu mengusir Taisu dari Sensi selama pertempuran ini. Faktanya, Xiaoyan yang melakukannya juga harus membayar harga yang mahal. Kultivasi keabadian fisiknya jatuh 2 bintang, dan bahkan dia hampir mati 2 kali dalam pertempuran. Perasaan kematian masih segar dalam ingatannya. Mungkin hanya pada saat itulah dia bisa merasakan rasa panik yang luar biasa. Perasaan ini tidak baik, bahkan membuat orang enggan mengingatnya kembali. Saat dia benar-benar dilenyapkan oleh Lord Su untuk kedua kalinya, tindakan Nirvana membuatnya hidup kembali. Kemudian membiarkannya memiliki kekuatan Zuzang untuk sementara. Hal ini memecahkan kebuntuan. Ngomong-ngomong, semuanya tidak bergantung pada kekuatan Xiaoyan sendiri. Bagaimanapun Xiaoyan kini telah menyentuh level yang seharusnya tidak dia sentuh. Situasi pertempuran yang dia alami bukanlah sesuatu yang bisa diatasi sekarang. Jika memang begitu, apa alasan Ratu mengaturnya seperti ini? Apa tujuan sebenarnya memaksanya datang ke sini dan memulai perang habis-habisan? Pasti ada sesuatu yang lain di antara kejadian-kejadian itu. Dan alasan yang lebih penting tidak mungkin sesederhana itu. Meskipun semua orang menghabiskan beberapa waktu bersama Ratu, tidak ada yang dapat menebak pengaturannya. Namun semua itu tidak penting lagi untuk dipikirkan. Taisu telah dikalahkan, dan Sensi mendapatkan kembali kemakmurannya. Di bawah kepemimpinan Keiyun, orang-orang dari alam dewa kuno mulai mengatur secara tertib dan sibuk membangun kota. Pada saat ini di istana kuno yang menjulang tinggi hingga ke awan, Xiaoyan dan yang lainnya duduk di sebuah aula utama. Hingga pada suatu saat, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Beberapa pelangi panjang datang dari kejauhan dan mendarat di depan istana. Melihat senyum di wajah Xiaoyan, tidak sulit menebak bahwa mereka semua yang datang adalah teman-teman lamanya. Setelah semua yang terjadi, aku tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertemu kalian lagi. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, dan sosoknya menghilang dari aula. Saat dia muncul, dia sudah berada di depan banyak orang di depan istana. Pertama, mata Xiaoyan melihat ke arah pria parubaya yang masih tinggi dan kuat. Orang ini adalah Cao Cao, yang dipercayai Xiaoyan untuk memimpin aliansi abadi. Alasan mengapa dia menyerahkan posisi ini kepadanya adalah itu karena dia memiliki kesan baik terhadap Cao Cao serta pengalamannya. Di masa lalu, untuk melindungi Xiaoyan, Cao Cao rela menentang Jin Taiwei dan bahkan mengakibatkan dirinya di penjara. Kemudian, setelah Xiaoyan membunuh Jin Taiwei dan membebaskannya, dia menyerahkan aliansi abadi kepadanya. Sekarang ketika Cao Cao melihat Xiaoyan lagi, dia segera berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tangannya dengan kuat. Salam kepada Yang Mulia Xiaoyan. Bawahan tidak kompeten dan gagal melindungi aliansi abadi dengan baik. Xiaoyan segera membantunya berdiri, menepuk bahu Cao Cao sebelum berkata, keberadaan aliansi abadi pada akhirnya akan menjadi masa lalu. Dengan situasi Sensi saat ini, sudah sangat bersyukur bahwa semua orang mampu bertahan hingga sekarang. Selama kalian masih ada, aliansi abadi tidak akan pernah menghilang, ucap Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan melihat semua orang dari organisasi bunga pantai. Hai Chen, Songpu, Jie, Bailing, dan ada banyak dari mereka yang hadir. Kami menyapa Yang Mulia Xiaoyan. Semua orang berkata serempak saat melihat Xiaoyan. Mereka juga pernah menjadi anggota aliansi abadi dan menyembunyikan status mereka sebagai organisasi bunga pantai sewaktu Jin Taiwei memegang kendali aliansi abadi. Hanya ketika mereka mengenali Xiaoyan sebagai mantan tuan mereka, baru kemudian mereka berani berdiri di sisi Xiaoyan dan membantunya. Pada saat itu, kekuatan mereka sudah mencapai Dewa Dao. Sekarang setelah sekian lama berlalu, kekuatan setiap orang meningkat pesat termasuk Cao Cao. Mereka semua mencapai keabadian Kaisar. Xiaoyan mengucapkan terima kasihnya kepada semua orang atas perhatian mereka di aliansi abadi. Melihat wajah-wajah familiar di depannya,
Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya. Jika bukan karena semua orang, mungkin aku tidak bisa bertahan sampai sekarang. Jadi aku Xiaoyan masih harus mengucapkan terima kasih, ucap Xiaoyan. Meskipun kekuatannya saat ini jauh melampaui mereka, itu tidak akan mengubah sikapnya terhadap teman-temannya. Pada saat ini salah seorang maju ke depan meletakkan tangannya tepat di bahu Xiaoyan dan menyandarkan dadanya dengan nakal. Meskipun disaksikan banyak orang, wanita itu sepertinya tidak pernah peduli. Adapun siapa dia tentu saja adalah Jie, orang yang pernah mandi bersama Xiaoyan dan selalu jujur satu sama lain. Bagus, kamu benar-benar belum berubah, masih sangat rendah hati dan menawan, ucap Jie. Dihadapkan dengan landasan yang murah hati, Xiaoyan tersenyum. Dia pernah merasa terlalu tidak terkendali. Sekarang terasa sangat familiar dan hangat. Ini seperti bertemu teman lama dan melihat banyak masa lalu. Mata Jie masih sedikit tidak wajar. Bagaimanapun ranah Xiaoyan sekarang jauh melampaui ranah mereka. Hal ini tidak bisa dihindari bahwa mantan makhluk tertinggi Sensi memang menakjubkan. Sekarang, Xiaoyan seperti dewa yang hanya bisa mereka hormati ketika mereka mengangkat kepala. Kupikir aku tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk berbicara denganmu lagi. Kami adalah teman baik. Tunggu sampai semuanya tenang sebelum mandi bersama, ucap Jie. Tentu saja, jangan lupa bahwa kamu masih ada janji untuk menunjukkan kartu trufmu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya tidak marah, tetapi dia justru menunjukkan senyuman hangat. Saat Jie mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat Xiaoyan dengan tulus, dia mengangguk berulang kali. Sekarang, bintang Hongmeng dan aliansi abadi sudah tidak ada lagi. Ini adalah tempat di mana banyak orang kuat dari Sensi dapat dikembangkan. Aku ingin tahu, bisakah semua orang dari organisasi bunga pantai membentuk kembali aliansi abadi? Aku akan mengalokasikan sumber daya yang cukup kepadamu untuk merekrut putra-putra kebanggaan Sensi. Membiarkan mereka memiliki tempat untuk berlatih dan maju, ucap Xiaoyan. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa Zuzang mendirikan aliansi abadi. Saat dia ada, aliansi abadi bertanggung jawab atas seluruh dunia kultivator. Semua bintang dan ruang angkasa menjaga keseimbangannya dan membentuk hubungan kompetitif antara bintang dan langit. Dengan cara ini, dunia Sensi dapat terus bertumbuh lebih kuat, mengembangkan lebih banyak orang yang terlambat. Hanya mereka yang berkemampuan dan kuat yang dapat memimpin dunia. Kekuasaan dan sarana yang kuat dapat digunakan karenanya. Sekarang karena kematian Zuzang, Sensi telah memasuki masa netral dan menurun. Ini untuk memberi Taisu kesempatan untuk memanfaatkannya. Dengan demikian mereka memobilisasi kekuatan dan menyerang Sensi. Bukan berarti Sensi menjadi kurang kuat. Sebaliknya, Sensi membutuhkan pemimpin. Sensi saat ini bisa dikatakan tidak memiliki pemimpin. Jika bukan karena ratu, seluruh tatanan sudah lama runtuh. Sekarang, Xiaoyan perlu memobilisasi kekuatan di sekitarnya untuk membimbing Sensi secara bertahap. Selama semua orang mematuhi perintahnya, kami akan membiarkan aliansi abadi bangkit kembali, ucap Xiaoyan. Sebagai pemimpin aliansi abadi, Cao Cao secara pribadi ditunjuk oleh Xiaoyan. Semua mantan anggota aliansi abadi termasuk organisasi bunga pantai mengangguk serempak. Ada banyak anggota bunga pantai, dan Xiaoyan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Hanya mereka yang pernah memiliki kontak dengannya di aliansi abadi yang memiliki kesan. Tapi tidak ada keraguan bahwa mereka semua setia pada Xiaoyan. Cao Cao punya pengalaman, jadi Xiaoyan tidak khawatir tentang detail spesifiknya. Cao Cao akan memimpin organisasi bunga pantai untuk membangun kembali aliansi abadi. Selama ada sumber daya yang cukup, dibutuhkan waktu kurang dari 1000 tahun untuk memulihkan kemakmuran aliansi abadi. Lalu terdengar suara siulan di kejauhan. Dua sosok pun muncul. Satu adalah pria dengan tubuh jangkung, sementara satu lainnya adalah sosok cantik sedang duduk di pundaknya. Senior Dong Haiyuan, Senior Leiji, sudah lama tidak bertemu, ucap Xiaoyan saat melihat sosok yang familiar itu. Organisasi bunga pantai di sisi lain menyingkir dengan bijaksana. Jelas butuh banyak usaha bagi semua orang untuk bertemu Xiaoyan. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Cile di bahu Dong Haiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xiaoyan. Yah, aku beruntung masih hidup, Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Dia juga tahu bahwa Cile hanya menggodanya. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kamu menjadi begitu kuat. Belum ada di antara kita yang berhasil menembus keabadian dewa. Dong Haiyuan tertawa dan berkata, dia pernah menjadi yang terkuat. Kekuatan keduanya tampaknya meningkat pesat. Meskipun ada kesenjangan jika dibandingkan dengan Xiaoyan sekarang, mereka bersyukur bahwa Xiaoyan masih menjadi orang dengan tahu rendah hati. Jika aku jadi kamu, aku mungkin lebih kuat darimu sekarang. Logikanya, akan ada banyak peluang di sekitarmu. Leiji merasa bahwa tingkat pertumbuhan Xiaoyan agak lambat. Xiaoyan kini telah menembus keabadian dewa. Di mata Leiji yang pernah di zaman Zuzang, itu masih terasa terlalu lambat. Sumber daya di alam dewa kuno ini sangat luar biasa. Jika kamu maju dengan kecepatan seperti itu, aku mungkin bisa menyusulmu, ucap Leiji lagi.
Jika semua senior bisa menjadi lebih kuat, tentu saja ini merupakan hal yang luar biasa bagi Sensi. Sekarang Sensi membutuhkan orang-orang kuat untuk membantu. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol. Hei, jika kita menjadi lebih kuat hanya untuk menjadi premanmu, aku tidak akan mau. Aku membantumu sebelumnya karena kamu tidak cukup kuat. Sekarang kamu harus membereskan sendiri kekacauan ini. Lei Ji berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja alasan kenapa dia mengatakan itu, dia juga menganggap Xiaoyan sebagai teman. Apa yang dikatakan memang benar adanya. Dong Haiyuan tertawa dan menjawab dari samping. Itu benar, aku setuju dengan Lei Ji. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Jangan pernah bosan untuk ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.